Hujan turun deras malam itu, ketika Reno berdiri di depan rumah mewah milik Tante Selina. Gaun satin hitam wanita itu membalut tubuhnya dengan begitu sempurna, hingga Reno sulit mengalihkan pandangan. "Masuklah, malam ini kau tidak perlu buru-buru pulang," bisik Selina sambil tersenyum tipis. Reno tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari rahasia paling panas dalam hidupnya. Reno baru saja tiba di kota setelah lama mencari pekerjaan. Karena tidak memiliki tempat tinggal, ibunya meminta ia sementara tinggal di rumah Tante Selina, saudara jauh keluarga mereka yang terkenal kaya. Namun Reno tidak menyangka wanita itu masih terlihat begitu muda dan memikat. Saat pintu rumah terbuka, aroma parfum mahal langsung menyambutnya. Selina berdiri dengan dress merah marun yang memperlihatkan bahunya yang putih mulus. "Jadi, ini Reno kecil, sekarang sudah jadi pria tampan rupanya." Nada suaranya pelan, namun terasa menggoda. Reno hanya tersenyum kaku sambil menunduk gugup. Mata Selina memperhatikan Reno dari atas sampai bawah tanpa malu-malu, dan itu membuat jantung Reno berdegup jauh lebih cepat. Rumah itu sangat besar, lorong panjang dengan lampu kuning redup membuat suasana terasa aneh namun nyaman. Reno diberi kamar di lantai 2, tepat di samping kamar Selina. "Kebetulan kamar tamu lain sedang direnovasi," ucap Selina sambil tersenyum tipis. Malam semakin larut, Reno mencoba tidur. Namun, suara langkah kaki dan aroma parfum samar membuatnya sulit memejamkan mata. Tak lama kemudian, tok tok tok, pintu kamarnya diketuk perlahan. Saat dibuka, Selina berdiri di sana, memakai piyama satin tipis berwarna hitam. "Ada lampu kamar mandi yang mati. Bisa bantu tante?" Reno menelan ludah. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa di rumah itu. Reno memperbaiki lampu kamar mandi sambil berusaha tetap fokus. Namun Selina berdiri terlalu dekat, sangat dekat. Saat Reno turun dari kursi kecil, tubuh mereka tidak sengaja bersentuhan. Selina tidak menjauh. Sebaliknya, ia justru menatap Reno dengan senyum tipis yang sulit dijelaskan. "Kau sudah besar sekarang." Kalimat itu membuat suasana menjadi jauh lebih panas. Reno bisa merasakan aroma tubuh Selina yang lembut, bercampur parfum mahal. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai membayangkan hal-hal yang seharusnya tidak ia pikirkan. Keesokan malamnya, Selina mengajak Reno makan malam berdua. Meja makan dipenuhi makanan mahal dan wine merah. Selina duduk sambil menyilangkan kaki dengan santai, membuat Reno semakin sulit tenang. "Apa kau punya pacar?" tanyanya. Tiba-tiba, Reno menggeleng pelan. Selina tersenyum puas. "Bagus," jawaban singkat itu membuat Reno semakin bingung. Namun setelah beberapa gelas wine, percakapan mereka berubah semakin pribadi, dan tatapan Selina semakin berani. Malam semakin larut. Saat Reno hendak masuk ke kamarnya, Selina tiba-tiba memanggilnya pelan. "Henu." Pria itu menoleh. Selina berdiri di lorong, dengan rambut terurai dan gaun tidur satin, yang membuat suasana terasa memabukkan. Wanita itu melangkah mendekat, lalu berbisik tepat di dekat telinganya. "Kalau malam nanti kau sulit tidur, pintu kamar tante tidak dikunci." Setelah mengatakan itu, Selina pergi sambil tersenyum tipis, dan Reno hanya bisa berdiri diam dengan napas yang mulai tidak beraturan. Malam itu Reno tidak bisa tidur. Ucapan Selina terus terngiang di kepalanya. Pintu kamar tante tidak dikunci. Hujan di luar masih turun perlahan, membuat suasana rumah terasa semakin sunyi. Reno akhirnya keluar kamar dengan langkah pelan. Lorong rumah hanya diterangi lampu redup berwarna keemasan, dan di ujung lorong, pintu kamar Selina benar-benar sedikit terbuka. Jantung Reno berdetak semakin keras. Ia tahu seharusnya kembali ke kamar, namun rasa penasaran jauh lebih kuat. Reno mendorong pintu perlahan.
Aroma parfum lembut langsung memenuhi inderanya. Lampu kamar redup. Selina duduk di tepi ranjang sambil membaca buku dengan gaun satin tipis berwarna emas. Kakinya yang jenjang terlihat jelas di balik belahan gaun. Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan, lalu tersenyum kecil. Akhirnya datang juga. Nada suaranya terdengar tenang, seolah memang sudah menunggu. Reno berdiri gugup di dekat pintu, sementara Selina menepuk sisi ranjang di sampingnya. Duduk sini. Reno akhirnya duduk di samping Selina. Jarak mereka begitu dekat, hingga Reno bisa mendengar napas wanita itu. Mengapa masih belum tidur? Tanya Selina pelan. Aku tidak bisa tidur. Selina tersenyum kecil. Atau jangan-jangan karena memikirkan tante? Kalimat itu membuat Reno salah tingkah, namun Selina justru tertawa kecil sambil menyentuh lengan Reno perlahan. Sentuhan ringan itu terasa sangat panas bagi Reno. Dan sejak malam itu, hubungan mereka mulai berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Untuk pertama kalinya, Selina mulai bercerita tentang hidupnya, tentang rumah besar yang terasa kosong, tentang mantan suami yang lebih memilih wanita lain, dan tentang malam-malam panjang yang ia habiskan sendirian. Aku punya semuanya, kecuali seseorang yang benar-benar peduli. Tatapan matanya berubah sendu. Reno mulai melihat sisi lain dari wanita itu. Bukan hanya cantik dan menggoda, tetapi juga kesepian. Tanpa sadar, Reno menggenggam tangan Selina, dan wanita itu tidak melepaskannya. Suasana kamar menjadi semakin sunyi. Hanya suara hujan yang terdengar dari luar jendela. Selina menatap Reno cukup lama, lalu perlahan menyentuh wajah pria muda itu. Reno membalas tatapannya tanpa berkedip. Jarak mereka semakin dekat. Sangat dekat. Hingga napas keduanya saling terasa. Namun tepat sebelum bibir mereka bersentuhan, suara ponsel Selina tiba-tiba berbunyi keras. Wanita itu tersentak, lalu segera menjauh. Sementara Reno masih diam, dengan jantung berdegup liar, dan malam itu berakhir dengan rasa penasaran yang semakin sulit ditahan. Keesokan paginya, Reno turun ke ruang makan dengan perasaan tidak tenang. Ia terus mengingat kejadian semalam. Hampir saja semuanya terjadi. Namun Selina terlihat sangat santai pagi itu. Wanita itu duduk sambil menikmati kopi dengan blus putih yang sedikit terbuka di bagian leher. Tidur nyenyak? Tanyanya sambil tersenyum tipis. Reno hampir tersedak minumannya. Selina justru terlihat menikmati reaksi gugup Reno. Dan sejak saat itu, tatapan mereka terasa berbeda. Lebih panas. Lebih berbahaya. Sore harinya, Selina mengajak Reno menemaninya ke sebuah acara bisnis kecil di hotel kota. Saat turun dari tangga rumah, Reno terdiam. Selina mengenakan gaun hitam ketat yang membuat semua mata pasti akan tertuju padanya. Kau terus menatap tante seperti itu, ucap Selina pelan sambil tersenyum. Reno segera mengalihkan pandangan, namun Selina justru mendekat, lalu merapikan kerah bajunya sendiri. Sentuhan kecil itu membuat Reno kembali salah fokus, dan Selina sadar betul akan hal itu. Di acara hotel itu, banyak pria mulai mendekati Selina. Mereka memuji kecantikannya dan mencoba menarik perhatian. Namun, anehnya, Reno mulai merasa tidak suka melihatnya. Selina tampak menyadari perubahan ekspresi Reno. Wanita itu sengaja mendekat, lalu berbisik pelan. Kau cemburu? Reno langsung membantah. Tetapi Selina hanya tersenyum kecil, penuh kemenangan. Malam itu, permainan perasaan mereka menjadi semakin rumit. Dalam perjalanan pulang, suasana mobil terasa sunyi. Hanya musik pelan yang terdengar. Selina melepas heels Naya, lalu menyandarkan kepala ke kursi. Kau tahu, katanya perlahan, sudah lama tidak ada pria yang membuat tante merasa hidup lagi. Reno menoleh perlahan. Tatapan Selina begitu dalam malam itu, tidak lagi seperti candaan biasa, melainkan pengakuan yang jujur. Dan itu membuat Reno semakin sulit menjaga jarak. Sesampainya di rumah,
Hujan turun sangat deras. Saat mereka berlari menuju pintu depan, Selina terpeleset. Karena lantai basah, refleks Reno langsung menangkap tubuhnya. Kini Selina berada dalam pelukan Reno, sangat dekat. Gaun hitamnya basah, terkena hujan. Sementara rambut panjangnya jatuh berantakan dengan indah. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Tatapan mereka saling mengunci. Dan untuk pertama kalinya, Selina terlihat seperti ingin benar-benar menyerah pada perasaannya. Setelah kejadian di depan rumah malam itu, Reno sulit melupakan bagaimana tubuh Selina berada begitu dekat dengannya. Bahkan saat mereka sudah masuk ke dalam rumah, suasana masih terasa canggung. Selina berdiri sambil merapikan rambutnya yang basah, namun tatapannya tetap tertuju pada Reno. "Terima kasih sudah menangkap tante." Nada suaranya pelan dan hangat. Reno mengangguk pelan, tetapi jantungnya belum juga tenang, karena pelukan singkat tadi terasa jauh lebih intim daripada yang seharusnya. Selina mengambil handuk kecil, lalu berdiri di depan Reno. "Kau juga basah." Tanpa menunggu jawaban, wanita itu mulai mengeringkan rambut Reno perlahan. Gerakannya lembut, sangat lembut. Reno hanya diam sambil menatap wajah Selina dari jarak dekat. Aroma parfumnya bercampur dengan udara dingin setelah hujan, dan semakin lama, tatapan mereka semakin sulit dipisahkan. Malam semakin larut. Reno mencoba menenangkan pikirannya di kamar. Namun suara langkah kaki kembali terdengar di lorong. Saat pintu terbuka perlahan, Selina muncul dengan gaun tidur satin biru gelap yang membuat Reno langsung terpaku. "Aku membuat teh hangat," katanya pelan. Reno mengangguk gugup. Namun, sebenarnya bukan teh itu yang membuat suasana menjadi panas, melainkan cara Selina menatapnya malam itu. Tatapan seorang wanita yang mulai membuka hatinya. Mereka duduk bersama di balkon kamar sambil menikmati hujan malam. Selina akhirnya mengaku bahwa sejak Reno datang, rumah itu terasa hidup kembali. "Kau membuat tante tidak merasa sendirian lagi." Reno terdiam mendengar pengakuan itu. Ia mulai sadar bahwa hubungannya dengan Selina bukan lagi sekadar kedekatan biasa. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang semakin sulit dihentikan. Dan malam itu, tangan mereka kembali saling menggenggam tanpa ragu. Sebelum kembali ke kamar, Selina tiba-tiba menahan langkah Reno. Wanita itu berdiri sangat dekat, matanya menatap Reno begitu dalam. "Kalau keadaan kita berbeda," bisiknya pelan. Reno bisa merasakan napas hangat Selina. Dan untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Namun Selina akhirnya hanya tersenyum tipis, lalu melangkah pergi meninggalkan Reno sendirian di lorong, meninggalkan perasaan yang kini semakin sulit dikendalikan. Keesokan malamnya, Selina meminta Reno menemaninya di ruang baca pribadi. Ruangan itu berada di bagian paling tenang rumah. Lampu kuning temaram membuat suasana terasa hangat dan intim. Selina duduk di sofa panjang sambil membuka beberapa album foto lama. "Aku jarang menunjukkan ini kepada orang lain," katanya pelan. Reno duduk di sampingnya. Mereka mulai tertawa kecil melihat foto-foto lama Selina saat masih muda. Namun semakin malam, jarak di antara mereka perlahan menghilang. Hujan kembali turun malam itu. Api kecil di perapian membuat ruangan terasa hangat. Selina menuangkan wine ke 2 gelas, lalu menyerahkan satu kepada Reno. "Kadang hidup terasa aneh," ucapnya sambil menatap api. Di saat seseorang berhenti mencari, justru seseorang itu datang. Reno memahami arah pembicaraan itu. Tatapan mereka bertemu cukup lama, dan kali ini tak ada lagi yang mencoba menghindar. Saat Reno hendak mengambil gelasnya, tangan mereka bersentuhan. Namun, berbeda dari sebelumnya. Selina tidak menarik tangannya. Wanita itu justru menggenggam tangan Reno perlahan. Jantung Reno berdetak semakin cepat. Selina mendekat sedikit demi sedikit, hingga aroma parfumnya memenuhi udara. "Apa kau takut padaku?" bisiknya lembut.
Reno menggeleng pelan, dan senyum Selina malam itu terlihat begitu memikat. Mereka keluar ke balkon untuk menikmati udara malam. Angin dingin membuat rambut Selina bergerak. Perlahan, Reno melepas jaketnya, lalu menyampirkannya ke bahu Selina. Wanita itu tersenyum kecil. Kau terlalu perhatian, namun nada suaranya terdengar bahagia. Mereka berdiri berdampingan, memandangi hujan kota dari kejauhan. Dan untuk pertama kalinya, Selina menyandarkan kepalanya di bahu Reno. Saat hendak masuk kembali ke dalam rumah, Selina tiba-tiba menghentikan langkahnya. Wanita itu menatap Reno dalam diam. Tidak ada lagi candaan, tidak ada lagi keraguan. Hanya dua orang yang suma-sima tidak mampu menyembunyikan perasaan mereka. Perlahan, Selina menyentuh pipi Reno, dan beberapa detik kemudian, bibir mereka akhirnya bertemu dalam ciuman lembut yang penuh rasa rindu dan kesepian. Di luar, hujan masih turun. Namun malam itu, tidak ada lagi jarak di antara mereka. Ciuman itu hanya berlangsung beberapa detik, namun bagi Reno, rasanya seperti seluruh dunia berhenti bergerak. Saat bibir mereka terpisah perlahan, Selina masih berdiri sangat dekat di depannya. Napas wanita itu terdengar lembut, bercampur suara hujan yang jatuh di balkon rumah mewah tersebut. Tatapan mata Selina berbeda malam itu. Bukan lagi sekadar menggoda, melainkan tatapan seorang wanita yang akhirnya membiarkan hatinya terbuka. Reno sendiri masih sulit percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Selama ini, ia selalu mencoba menahan diri, mengingat siapa Selina, mengingat hubungan mereka. Namun, semua batas itu perlahan runtuh. Dalam satu malam hujan yang panjang, Selina tersenyum kecil sambil menyentuh pipi Reno perlahan. Sekarang semuanya jadi lebih rumit, bisiknya pelan. Reno tertawa kecil, gugup. Tapi, tante tidak menyesal kan? Selina tidak langsung menjawab. Wanita itu hanya menatap Reno cukup lama sebelum akhirnya berkata lirih, seharusnya tante menyesal. Ia berhenti sejenak, tapi kenyataannya tidak. Jantung Reno kembali berdegup keras mendengar kalimat itu. Angin malam meniup rambut Selina perlahan, dan untuk pertama kalinya, Reno benar-benar merasa bahwa wanita di depannya bukan hanya sosok dewasa yang memikat, tetapi seseorang yang diam-diam, sangat rapuh di balik kemewahan hidupnya. Mereka akhirnya kembali masuk ke ruang keluarga. Lampu rumah sengaja dibuat redup. Selina duduk di sofa sambil memeluk bantal kecil, sementara Reno duduk tak jauh darinya. Untuk pertama kalinya sejak Reno datang ke rumah itu, mereka berbicara sangat lama tentang kehidupan masing-masing, tentang masa kecil Reno yang sederhana, tentang perjuangannya mencari pekerjaan, tentang Selina yang selama bertahan-tahan hidup di tengah kemewahan, tetapi selalu merasa sendirian. Aku terbiasa terlihat kuat di depan semua orang, ucap Selina pelan. Tapi sebenarnya capek. Nada suaranya terdengar jujur. Reno memperhatikan wajah wanita itu dengan lebih dalam malam itu. Selina memang cantik, sangat cantik, namun ada kesedihan yang selama ini tersembunyi di balik senyumnya. Apa selama ini tante benar-benar sendirian? Tanya Reno hati-hati. Selina mengangguk kecil. Rumah sebesar ini kadang terasa sangat kosong. Beberapa detik suasana menjadi hening. Lalu tanpa sadar, Reno mendekat dan menggenggam tangan Selina. Wanita itu menatapnya perlahan. Dan kali ini, genggaman mereka terasa jauh lebih hangat dibanding sebelumnya, seolah keduanya mulai menemukan tempat nyaman satu sama lain. Malam semakin larut, jam di dinding hampir menunjukkan pukul 2 pagi, namun tidak ada satupun dari mereka yang ingin mengakhiri malam itu. Selina bangkit perlahan, lalu berjalan menuju jendela besar. Gaun satin hitam yang dipakainya bergerak lembut mengikuti langkahnya. Reno memandangnya tanpa sadar. Dan Selina menyadari itu. Wanita itu menoleh sambil tersenyum tipis. Kau terus menatap tante seperti itu. Reno salah tingkah,
lalu tertawa kecil. Selina berjalan mendekat. Sangat dekat. Apa aku benar-benar semenarik itu di matamu? Pertanyaan itu diucapkan begitu pelan, namun cukup untuk membuat suasana berubah menjadi jauh lebih panas. Reno menelan ludah sebelum akhirnya menjawab jujur. Ija. Selina terdiam sesaat. Tatapan matanya perlahan melembut. Belum pernah ada pria yang menatapnya seperti Reno malam itu. Bukan hanya karena penampilannya, tetapi karena Reno melihat dirinya sebagai wanita yang benar-benar berarti. Dan itu membuat hati Selina perlahan luluh. Hujan di luar semakin deras. Suara petir membuat Selina sedikit terkejut. Refleks, Reno memegang bahu wanita itu. Selina tersenyum kecil, lalu tanpa sadar menyadarkan tubuhnya. Kini jarak mereka kembali sangat dekat. Reno bisa mencium aroma lembut rambut Selina, sementara Selina bisa mendengar detak jantung Reno yang begitu cepat. Aneh ya, bisik Selina pelan. Apa? Aku merasa nyaman saat dekat denganmu. Kalimat sederhana itu membuat Reno terdiam, karena ia merasakan hal yang sama. Selama ini, Reno selalu melihat Selina sebagai wanita yang sulit dijangkau, elegan, berkelas, dan terlalu sempurna. Namun malam demi malam, membuat mereka saling melihat sisi yang lebih dalam. Bukan lagi sekadar ketertarikan, melainkan rasa memiliki yang mulai tumbuh perlahan, dan itu jauh lebih berbahaya. Malam hampir berakhir. Selina berdiri di depan tangga menuju kamar. Namun sebelum naik, ia kembali menoleh kepada Reno. Tatapan wanita itu terlihat lebih lembut dibanding biasanya. Aku takut terbiasa dengan semua ini, ucapnya lirih. Reno berjalan mendekat perlahan. Kita bisa menjalani semuanya pelan-pelan. Selina tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, wanita itu memeluk Reno cukup lama. Pelukan hangat yang terasa penuh rasa nyaman, bukan sekadar gairah, melainkan dua hati yang mulai saling membutuhkan. Dan saat Selina akhirnya naik ke lantai atas, Reno sadar satu hal. Malam itu bukan hanya tentang ciuman pertama mereka, tetapi tentang awal hubungan yang akan mengubah hidup keduanya selamanya. Pagi itu suasana rumah terasa berbeda. Biasanya, Reno dan Selina hanya berbicara seperlunya saat sarapan. Namun, setelah malam panjang itu, setiap tatapan kecil terasa memiliki arti. Selina turun dari lantai atas, mengenakan sweater rajut lembut berwarna krem, dipadukan celana panjang putih sederhana. Meski tampil santai, pesonanya tetap sulit diabaikan. Reno yang sedang menuang kopi langsung terdiam beberapa detik. Selina menyadari itu, lalu tersenyum kecil. Kau menatapku lagi. Reno tertawa gugup sambil mengalihkan pandangan. Aku cuma belum terbiasa melihat tante pagi-pagi. Benarkah? Balas Selina pelan, sambil duduk di seberangnya. Suasana hangat mulai terasa, tidak lagi canggung seperti sebelumnya. Namun justru itu yang membuat hubungan mereka semakin berbahaya. Karena semakin nyaman seseorang hadir dalam hidup kita, semakin sulit pula untuk menjaga jarak. Selina meminum kopinya perlahan, sebelum akhirnya berkata lirih, sudah lama aku tidak menikmati pagi seperti ini. Reno menatapnya, dan tanpa sadar, ia mulai membayangkan bagaimana rasanya jika momen sederhana seperti ini terjadi setiap hari. Siang harinya, Selina mengajak Reno pergi keluar kota untuk melihat salah satu properti miliknya. Perjalanan memakan waktu cukup lama, namun justru di dalam mobil itulah mereka mulai semakin dekat. Musik lembut mengalun sepanjang jalan. Kadang mereka tertawa, membahas hal-hal kecil. Kadang suasana menjadi diam, tetapi tetap terasa nyaman. Di tengah perjalanan, Selina melepas kacamata hitamnya, lalu menatap Reno sekilas. Aku senang kau datang ke rumah itu. Kalimat itu terdengar sederhana, namun cukup membuat Reno diam beberapa detik. Kenapa? Selina tersenyum kecil sambil melihat jalan di depan. Karena sekarang aku punya alasan untuk pulang lebih cepat. Reno tidak tahu harus menjawab apa. Namun dalam hati, ia mulai sadar
bahwa hubungan mereka bukan lagi sekadar rasa penasaran sesaat. Perasaan itu tumbuh semakin nyata dan semakin sulit dihentikan. Menjelang sore mereka tiba di sebuah villa mewah milik Selina di tepi danau. Tempat itu jauh dari keramaian. Udara dingin dan suara air membuat suasana terasa damai. Reno berdiri di balkon kayu sambil memandangi danau luas di depan mereka. Selina datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Aku biasa datang ke sini sendiri," katanya pelan. "Tapi sekarang rasanya berbeda." Reno menerima cangkir itu sambil tersenyum kecil. Angin sore membuat rambut Selina bergerak lembut. Dan untuk beberapa saat, mereka hanya berdiri, berdampingan menikmati ketenangan. Namun justru dalam ketenangan itulah, perasaan mereka terasa semakin jelas. Tatapan, senyuman kecil, dan kedekatan yang semakin alami. Malam tiba lebih cepat. Di villa itu, mereka duduk di dekat jendela besar, sambil menikmati cahaya bulan yang memantul di permukaan danau. Selina tampak lebih tenang malam itu, namun matanya menyimpan sesuatu yang belum selesai diucapkan. "Aku tidak pernah membiarkan siapapun sedekat ini sejak perceraian itu," katanya perlahan. Reno mendengarkan tanpa memotong. "Aku takut kecewa lagi." Nada suaranya terdengar rapuh. Dan untuk pertama kalinya, Reno melihat sisi Selina yang benar-benar rentan. Bukan wanita kuat yang selalu terlihat sempurna, tetapi seseorang yang diam-diam takut kehilangan lagi. Reno lalu menggenggam tangan Selina perlahan. "Aku tidak akan menyakiti tante." Selina menatap Reno cukup lama setelah mendengar kalimat itu. Tatapan yang penuh rasa ingin percaya, namun juga takut untuk berharap terlalu jauh. Udara malam di villa semakin dingin. Saat mereka berdiri di luar balkon, Selina menggigil pelan. Reno segera memeluknya dari samping untuk menghangatkan tubuhnya. Selina tidak menolak. Sebaliknya, wanita itu justru menyandarkan kepalanya lebih nyaman di dada Reno. Mereka berdiri cukup lama tanpa bicara. Hanya suara angin dan danau malam yang menemani. Selina memejamkan mata perlahan. Sudah lama sekali ia tidak merasa setenang ini bersama seseorang, dan Reno sadar perasaannya kini jauh lebih dalam daripada sekadar ketertarikan. Ia benar-benar mulai jatuh cinta pada wanita itu. Sinar matahari pagi masuk perlahan melalui jendela besar villa. Reno terbangun lebih dulu dan mendapati Selina masih tertidur di sofa panjang dekat perapian. Wanita itu tertidur dengan tenang, rambutnya sedikit berantakan, namun justru terlihat semakin memikat. Untuk beberapa saat, Reno hanya memandanginya, diam-diam. Sulit dipercaya bagaimana semuanya berubah begitu cepat. Beberapa minggu lalu mereka hanyalah 2 orang yang canggung satu sama lain. Namun, sekarang, kehadiran Selina terasa begitu penting bagi Reno. Tak lama kemudian, Selina membuka mata perlahan, dan hal pertama yang ia lihat adalah Reno yang masih menatapnya. "Kau melihatku seperti itu lagi?" gumamnya sambil tersenyum kecil. Reno tertawa pelan. "Karena tante cantik, bahkan saat baru bangun tidur." Selina menggeleng kecil sambil tertawa tipis, namun pipinya terlihat sedikit memerah. Dan pagi itu terasa begitu hangat, seolah dunia luar tidak lagi penting bagi mereka berdua. Karena tidak ada pelayan di villa, mereka memutuskan memasak sarapan sendiri. Awalnya Reno tidak terlalu pandai memasak, namun justru itu membuat suasana menjadi menyenangkan. Selina beberapa kali tertawa saat Reno salah memotong sayuran atau terlalu banyak menuang garam. "Kau benar-benar berantakan di dapur," goda Selina, "tapi setidaknya aku berusaha." Selina tersenyum sambil mendekat untuk membantu. Saat tangan mereka sama-sama memegang pisau dapur kecil, tubuh mereka kembali berada sangat dekat. Aroma parfum Selina bercampur dengan aroma kopi dan mentega hangat memenuhi ruangan. Untuk sesaat, keduanya saling diam. Tatapan mereka bertemu lagi, dan lagi-lagi, suasana sederhana berubah menjadi terasa sangat intim. Menjelang sore,
Mereka berjalan santai di tepi danau. Udara dingin membuat Selina memakai mantel panjang berwarna putih, sementara Reno berjalan di sampingnya sambil sesekali menatap wajah wanita itu. Aku takut semua ini cuma sementara, ucap Selina. Tiba-tiba Reno menoleh perlahan. Maksud tante? Selina menghentikan langkahnya, lalu memandang permukaan danau. Kau masih muda. Suatu saat, mungkin kau akan bosan. Nada suaranya terdengar pelan dan jujur. Reno tidak langsung menjawab. Ia justru berdiri tepat di depan Selina, lalu menggenggam kedua tangan wanita itu. Aku tidak sedang bermain-main. Selina menatap Reno cukup lama, dan dari matanya, Reno bisa melihat bahwa wanita itu mulai benar-benar percaya. Malam kembali turun bersama gerimis kecil. Mereka duduk di balkon villa, dengan selimut hangat menutupi kaki mereka. Lampu-lampu kota kecil di kejauhan terlihat samar dari balik hujan tipis. Selina bersandar nyaman di bahu Reno, sementara Reno memainkan lembut jemari wanita itu. Aku tidak ingat kapan terakhir kali merasa setenang ini, bisik Selina. Reno menoleh, lalu tersenyum kecil. Mungkin karena sekarang tante tidak sendiri lagi. Kalimat sederhana itu membuat Selina diam beberapa saat, lalu perlahan ia memeluk lengan Reno lebih erat. Tidak ada gairah berlebihan malam itu. Yang ada hanyalah kenyamanan yang semakin dalam, dan justru itu yang membuat hubungan mereka terasa semakin nyata. Sebelum tidur, Selina berdiri di depan pintu kamarnya. Namun, seperti malam-malam sebelumnya, tak ada yang benar-benar ingin berpisah. Wanita itu menatap Reno cukup lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Terima kasih sudah hadir di hidupku." Reno melangkah mendekat perlahan, "Dan terima kasih karena sudah membuka hati tante." Selina tersenyum kecil, lalu tanpa ragu lagi, wanita itu mendekat dan mencium Reno dengan lembut. Kali ini lebih lama, lebih hangat, dan penuh perasaan yang kini tidak lagi bisa disembunyikan. Di luar, hujan malam terus turun perlahan. Sementara di dalam villa itu, dua hati mulai tenggelam, semakin dalam, satu sama lain. 2 hari di villa terasa begitu cepat berlalu. Saat mobil mereka memasuki kota kembali, suasana hati Selina perlahan berubah. Senyumnya masih ada, namun Reno bisa melihat sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Kau kenapa?" tanya Reno pelan. Selina tetap menatap jalan di depan. "Aku hanya takut semuanya berubah setelah kita kembali." Reno memahami maksudnya. Di villa, mereka seperti hidup di dunia kecil milik berdua. Tidak ada orang lain, tidak ada aturan, tidak ada tatapan asing. Namun di kota, semua terasa berbeda. Rumah besar itu kini bukan lagi sekadar tempat nyaman, melainkan tempat di mana hubungan mereka harus disembunyikan. Dan itu membuat semuanya terasa jauh lebih rumit. Sesampainya di rumah, beberapa pegawai rumah langsung menyambut Selina. Namun, Reno mulai menyadari sesuatu. Beberapa dari mereka memandang dirinya dengan tatapan aneh. Mungkin karena Selina terlihat terlalu dekat dengannya. Atau mungkin mereka mulai curiga. Saat makan malam, Selina terlihat lebih hati-hati. Tidak lagi terlalu sering menyentuh Reno seperti di villa. Namun justru jarak itu terasa menyiksa, karena kini mereka tahu apa yang sebenarnya mereka rasakan. Dan berpura-pura biasa saja ternyata jauh lebih sulit daripada menahan rasa rindu. Di bawah meja makan, tanpa terlihat siapapun, Selina perlahan menyentuh tangan Reno sebentar. Sentuhan singkat itu cukup membuat jantung Reno kembali berdebar. Malam itu, suasana berubah ketika ponsel Selina berbunyi. Nama yang muncul membuat ekspresi wanita itu langsung berubah dingin. Reno melihat jelas perubahan itu. "Siapa?" tanyanya pelan. Selina terdiam beberapa detik sebelum menjawab, "Mantan suamiku." Reno langsung merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Selina berdiri, lalu berjalan ke balkon untuk mengangkat telepon. Percakapan mereka terdengar singkat, namun tegang. Saat kembali masuk, wajah Selina terlihat lelah.
Ada masalah? Tanya Reno. Selina menghela napas panjang. Dia ingin kembali. Suasana mendadak hening. Dan untuk pertama kalinya, sejak hubungan mereka dimulai, Reno merasakan ketakutan kehilangan. Reno mencoba terlihat tenang, namun pikirannya mulai dipenuhi banyak pertanyaan. Bagaimana jika Selina berubah pikiran? Bagaimana jika semua ini hanya pelarian sementara baginya? Selina duduk di samping Reno, lalu menatapnya pelan. Kau cemburu? Reno tertawa kecil hambar, mengking. Selina mengusap lembut tangan Reno. Aku tidak akan kembali padanya. Kenapa? Selina tersenyum kecil. Namun kali ini, senyumnya terasa sangat tulus. Karena sekarang, ada seseorang yang membuatku bahagia lagi. Jantung Reno langsung berdegup lebih cepat. Dan untuk sesaat, semua rasa takutnya perlahan menghilang. Larut malam, Reno berdiri sendirian di balkon kamar. Pikirannya masih kacau. Namun beberapa menit kemudian, Selina datang menghampiri dengan kardigan tipis berwarna hitam. Wanita itu berdiri di samping Reno, tanpa bicara. Lalu perlahan, menyandarkan kepalanya di bahu pria muda itu. Aku lelah menghadapi semuanya sendirian, bisiknya lirih. Reno memeluk bahu Selina, perlahan. Kali ini tante tidak sendiri. Selina memejamkan mata, mendengar kalimat itu. Malam terasa sunyi, namun pelukan mereka malam itu terasa jauh lebih dalam dibanding sebelumnya. Karena kini, hubungan mereka bukan hanya tentang rasa nyaman atau ketertarikan, melainkan tentang dua orang yang mulai takut kehilangan satu sama lain. Pagi itu suasana rumah terasa tidak biasa. Seorang pria paruh baya berdiri di ruang tamu rumah Selina dengan jas mahal dan tatapan tajam. Dialah Adrian, mantan suami Selina. Reno langsung bisa merasakan ketegangan sejak pertama kali melihatnya. Adrian menatap Reno beberapa detik sebelum tersenyum tipis. Jadi ini, pria muda yang sekarang sering menemanimu? Nada bicaranya terdengar tenang, namun jelas penuh sindiran. Selina langsung berdiri di depan Reno, seolah tidak ingin pria itu semakin jauh ikut campur. Aku sudah bilang, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Adrian tertawa kecil. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Selina menggeleng pelan. Terlambat. Jawaban singkat itu membuat suasana menjadi semakin dingin. Dan Reno sadar, masa lalu Selina belum benar-benar selesai. Setelah Adrian pergi, Selina terlihat sangat lelah. Wanita itu duduk di sofa, sambil memegang dahinya pelan. Reno duduk di sampingnya, tanpa berkata apa-apa. Beberapa menit suasana hanya dipenuhi keheningan. Hingga akhirnya, Selina bicara pelan. Aku capek terus menyembunyikan semuanya. Reno menatapnya perlahan. Selina mengangkat wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, wanita itu mengucapkan sesuatu yang selama ini hanya tersimpan dalam tatapannya. Aku mencintaimu, Reno. Jantung Reno langsung berdegup keras. Kalimat itu sederhana, namun terasa begitu dalam. Reno menggenggam tangan Selina erat. Aku juga mencintai tante. Mata Selina perlahan berkaca-kaca. Karena setelah sekian lama hidup dalam kesepian, akhirnya ada seseorang yang benar-benar memilih dirinya. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Beberapa orang mulai membicarakan kedekatan mereka. Perbedaan usia menjadi bahan bisik-bisik. Namun Selina tidak lagi mencoba menjaga jarak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih hidup sesuai isi hatinya sendiri. Suatu malam saat makan malam bersama, Selina menggenggam tangan Reno di depan semua pegawai rumah. Tatapan mereka langsung tertuju kepada keduanya. Namun Selina tidak peduli. Aku tidak mau lagi pura-pura, katanya tenang. Reno menatap wanita itu dengan kagum. Karena di balik semua kelembutannya, Selina ternyata jauh lebih berani daripada yang ia bayangkan. Dan sejak malam itu, rahasia mereka perlahan berubah menjadi hubungan yang nyata. Beberapa bulan berlalu. Rumah besar itu kini terasa jauh lebih hangat dibanding sebelumnya. Tidak lagi sunyi seperti dulu. Reno mulai membantu banyak urusan bisnis Selina.
sementara Selina kembali terlihat bahagia menjalani hidupnya. Mereka sering menghabiskan malam bersama di balkon rumah, sambil menikmati kopi dan hujan kota. Hal-hal sederhana yang dulu terasa kosong, kini berubah menjadi momen paling berarti. Suatu malam Selina bersandar di bahu Reno, sambil tersenyum kecil. "Anaja, apa? Aku baru merasa benar-benar punya rumah sekarang." Reno memeluknya perlahan, dan untuk pertama kalinya, keduanya merasa telah menemukan tempat pulang satu sama lain. Hujan kembali turun malam itu, sama seperti malam pertama ketika Reno datang ke rumah Selina. Namun kini, semuanya berbeda. Tidak ada lagi rasa canggung, tidak ada lagi jarak yang harus disembunyikan. Mereka berdiri bersama di depan jendela besar kamar, sambil memandangi hujan. Selina memegang tangan Reno erat. "Kau tahu," bisiknya pelan, "malam saat kau datang ke rumah ini, aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah." Reno tersenyum kecil, lalu mengecup kening wanita itu lembut. Dan di tengah suara hujan yang jatuh perlahan, dua hati yang dulu sama-sama kesepian, akhirnya menemukan kebahagiaan yang selama ini mereka cari.